Ya, baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Saya dari perwakilan BIM 4B ingin mempresentasikan dari tugas akhir kita, yaitu Intelek Ecosystem Southwest Campus Dormitorium. Hmm. Next. Nah, jadi ini dari eh, kelompok kita itu BIM 4B. Ya, yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Razin Syazki Al-Ghazali. Selanjutnya ada Hazmin Prima Maulia. Selanjutnya ada Nilu Arsita, Jafir Aditama, Aksan Maulana Rusadi, Wayu Trisnawan, Adelia Syahdael, dan yang terakhir ada Miftahul Riza Effendi. Nah, selanjutnya eh, ada berikut kontribusi setiap anggota. Jadi saya sendiri sebagai ketua itu mengurus konsep dan rencana proyek dan master budget. Selanjutnya ada Azlin Rima untuk mengurus data dan analisa site, dan Dena Jafir Akditama itu mengurus rendering dan animasi. Adelia Syahada mengurus data analisa site dan bangkitan dan tarikan. Miftahul Riza Effendi untuk mengurus pemodelan, bangkitan dan tarikan. Selanjutnya ada Wahid Trisnawan untuk mengurus dana dan animasi. Selanjutnya ada Nilu Arsita Susanti untuk mengurus dana dan sketsa struktur dan MVP. Dan yang terakhir ada Aksan Maulana Rusadi mengurus pemodelan dan rendering. Nah, berikut tools-tools yang kita gunakan untuk tugas kelompok kita yang terakhir ini. Untuk tools kolaborasinya ada BIM Cloud, Canva, WA, dan Zoom. Selanjutnya ada modeling, kita menggunakan Revit, Revit dan SketchUp. Selanjutnya untuk animasi kita menggunakan animasi dan rendering kita menggunakan Lumion. Dan yang terakhir untuk analisis kita menggunakan Google Earth, SketchUp Redesign dan Excel. Nah, berikut diagram konseptual dari proyek kita kali ini. Jadi untuk desain dan estetika, bangunan kita ini memiliki arsitektur yang fungsional, pemanfaatan ruang, desain pencahayaan, dan daya tarik visual yang menarik. Selanjutnya ada green atau sustainability, itu kita menggunakan material yang ramah lingkungan, dan tentunya juga efisiensi energi, memiliki ruang terbuka hijau, dan memiliki pengolahan sampah yang efektif, dan pengolahan air juga yang. Selanjutnya respon sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi untuk respon sosial ini kita memiliki keterjangkauan yang luas, yaitu memiliki pembangunan di sekitar eh, pemukiman warga. Lalu selanjutnya kita juga ikut mengembangkan ekonomi untuk masyarakat sekitar dan menambah keberagaman budaya di sekitaran komunitas. Karena kita memanggil mahasiswa-mahasiswa UNESA untuk tinggal di situ yang berasal dari budaya-budaya yang beragam. Ya, selanjutnya. Next. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi untuk latar belakang dari pembangunan gedung asrama ini, yang pertama, pembangunan gedung asrama ini menjadi sangat penting untuk mendukung perkembangan pendidikan tinggi, khususnya bagi mahasiswa dari luar kota, mengingat Surabaya merupakan kota pendidikan yang terus berkembang. Lalu yang kedua, asrama kampus yang kami desain juga menawarkan solusi efektif dengan menyediakan tempat tinggal yang dekat dengan kampus sehingga memudahkan akses mahasiswa ke fasilitas pendidikan serta mengurangi beban ekonomi mahasiswa itu tersendiri. Yang ketiga, asrama ini juga menyediakan tempat tinggal yang terjangkau bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi, memperkenalkan budaya lokal, serta mempererat hubungan antara mahasiswa dari berbagai daerah. Lalu desain asrama ini mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan serta pencahayaan alami dan ventilasi silang untuk efisiensi energi.
Perencanaan ruang yang menghubungkan fasilitas asrama dengan ruang publik sekitar berfokus pada kenyamanan penghuni dan mendukung interaksi sosial antara mahasiswa dari berbagai latar belakang. Dalam perencanaan proyek ini memperhatikan tiga aspek, yaitu aspek desain dan estetika, aspek green and atau sustainability, yang ketiga aspek respons sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama untuk desain dan estetika ini, bangunan asrama ini didesain dengan estetika bangunan yang diintegrasikan dengan sederhana dan fungsional yang menciptakan keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Sementara perencanaan ruang yang efisiensi dengan memperhatikan keterhubungan antara fasilitas asrama dan ruang publik yang mendukung pengalaman tinggal yang menyenangkan serta aktivitas akademik dan sosial mahasiswa asrama ini. Asrama ini didesain dengan menggunakan struktur pondasi tiang pancang karena di daerah Lidah Wetan kampus UNESA Surabaya ini memiliki tanah yang tidak cukup kuat atau stabil untuk mendukung beban berat dari bangunan asrama itu sendiri secara langsung. Jadi pondasi tiang pancang ini dapat menambah kapasitas dukung bangunan karena bebannya ditransfer ke lapisan tanah yang paling dalam dan lebih kuat, yang mampu menahan beban itu sendiri lebih berat daripada lapisan permukaan tanah yang lemah. Lanjut. Lalu bangunan asrama ini juga menggunakan kolom dan balok dengan material beton bertulang yang akan ditempatkan sesuai dengan perencanaan ruang di dalam asrama, dengan mempertimbangkan pembagian ruangan dan aksesibilitasnya. Ukuran kolom dan balok akan didesain dengan efektif dalam menahan beban, namun tetap efisien dalam penggunaan harga. Untuk aspek lingkungannya, jadi dalam perencanaan asrama ini, kami mendesain bangunan yang ramah lingkungan, yang dapat memaksimalkan pencahayaan alami dan ventilasi silang untuk mengurangi konsumsi energi dan menjaga kelestarian lingkungan. Lalu juga ada ruang terbuka hijau dan tanaman serta taman di sekitar asrama yang berfungsi sebagai peredam polusi dan meningkatkan kualitas udara bagi penghuninya. Air dan sampah di area asrama ini juga akan dikelola dengan bijak untuk mengurangi konsumsi air dan menjaga kualitas lingkungan. Bangunan asrama ini merupakan bangunan yang bertujuan untuk menampung banyak penghuni, sehingga tentunya bangunan asrama ini memerlukan perencanaan sistem sanitasi yang lengkap, mulai dari sanitasi air bersih, air kotor, air bekas yang tersebar mengalir di seluruh kamar, kantin, dan juga dapur. Selain instalasi air bersih, kotor, bekas, dan itu semua juga ada instalasi pipa dan untuk air hujan juga untuk mencegah adanya penggenangan air di daerah atap dan disediakan sumur resapan untuk air hujan tersebut. Untuk mendukung aspek ini, gedung asrama ini didesain dengan menggunakan sistem pembuangan air dengan menggunakan beberapa sumur resapan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan air hujan dan mengurangi resiko lingkungan seperti banjir dan pencemaran. Selain itu, sumur resapan juga mendukung keberlanjutan ekosistem dengan meningkatkan ketersediaan air tanah dan menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar area kampus. Sistem ini juga ekonomis, ramah lingkungan, dan mendukung pengelolaan air yang lebih berkelanjutan. Next. Untuk aspek selanjutnya yaitu respon sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi kehadiran asrama ini akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa lokal seperti makanan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sehingga ini akan meningkatkan pendapatan pedagang dan usaha kecil yang ada di sekitar area asrama tersebut. Dengan hadirnya mahasiswa dari berbagai daerah atau bahkan luar negeri, maka juga akan menjadi tempat bertemunya berbagai budaya yang dapat memperkaya budaya lokal dan menciptakan atmosfer yang lebih beragam di daerah kampus itu. Selain itu, ruang terbuka yang berada di lantai satu dan juga atap pada bangunan asrama menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi untuk para mahasiswa yang tinggal di asrama itu dan juga masyarakat sekitar. Penempatan bangunan asrama yang berada di dekat kampus sekaligus di dekat pemukiman warga memudahkan mahasiswa sebagai penghuni untuk pergi menuju kampus dan juga memajukan perekonomian warga dengan meningkatkan permintaan terhadap pembelian barang seperti makanan, jasa warga sekitar, contohnya fotokopi dan juga laundry. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, terima kasih buat Mbak Haslin. Untuk lokasi asrama kali ini yaitu ada di Jalan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri di Surabaya, Jawa Timur. Untuk luas lahan sebesar 3.000 meter persegi dengan fungsi lahan sebagai area pemukiman dan kawasan pendidikan. Untuk naik Burhutnya itu berada di area permukiman dan dekat dengan kawasan pendidikan, seperti perkantoran dan tempat hiburan. Nah, untuk aktivitasnya yaitu berangkat kampus atau sekolah, berjual beli, lalu pergi kantor, dan yang terakhir itu beraktivitas. Untuk area zonanya itu di batas utara ada Jalan Raya Lidah Wetan. Nah, terdapat berbagai fasilitas komersial dan permukiman warga yang berada di sekitar asrama. Jalan Lidah Wetan menjadi jalur transportasi utama bagi kendaraan warga. Lalu di batas selatan ada Jalan Raya Manuan. Jalan Raya Manuan terdapat permukiman pendudukan dan beberapa area perdagangan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar kampus. Lalu untuk batas timur itu ada Jalan Dahulon, terdapat area permukiman yang cukup padat serta beberapa fasilitas publik seperti tempat ibadah dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai tempat rekreasi masyarakat. Lalu untuk yang batas barat ada Jalan Manuan Kulon. Jalan Manuan Kulon itu wilayah barat terdapat fasilitas seperti warung, toko, dan tempat hiburan. Untuk analisa setnya itu yang pertama ada kebisingan berdasarkan karakter lalu lintas. Kebisingan berasal dari utara dan selatan karena kedua sisi ini menjadi jalur utama transportasi. Untuk alternatifnya yaitu yang pertama memberikan space dari jalan raya ke muka bangunan seperti bangunan perancangan lebih mundur. Yang kedua menggunakan vegetasi peredam suara pada titik-titik yang menghasilkan sumber suara dan mempertimbangkan pemakaian material kedap suara. Lalu yang ketiga, meningkatkan isolasi suara pada area sekitar asrama dengan menggunakan material yang dapat meredam kebisingan seperti kaca isolasi suara atau dinding ganda. Dapat mengurangi dampak kebisingan di ruang-ruang perkuliahan atau kantor. Lalu yang kedua ada orientasi matahari. Sinar matahari yang terlalu panas terutama datang dari arah timur dan barat dengan perolehan 2160 jam panas berlebih per tahunnya. Karena faktor orientasi geografis dan posisi matahari, maka dapat terhadap rasio kaca sangat tinggi. Nah, untuk alternatifnya, kita menyediakan fokus pada strategi yang mengurangi keuntungan besar untuk menentukan jumlah kaca yang dapat digunakan dengan menambahkan peneduh dan meningkatkan kinerja kaca surya akan memberikan dampak yang besar. Lalu yang ketiga ada iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca yaitu suhu udara berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius dengan suhu terendah pada bulan Juli sampai Agustus, sedangkan suhu tertinggi pada bulan Oktober hingga Maret. Rata-rata kelembapan udara yang cukup tinggi sepanjang tahun berkisar antara 75% hingga 85%. Untuk alternatifnya yang pertama, meningkatkan sistem pendinginan dan ventilasi. Yang kedua, meningkatkan ruang terbuka hijau. Yang ketiga, penggunaan material yang kedap air. Lalu yang terakhir ada kecepatan angin. Angin musiman yang ada di sini berasal dari dua arah, yaitu timur dan barat. Angin kencang di lokasi ini cukup jarang. Kecepatan angin rata-rata di Surabaya berada di kisaran 5 hingga 15 kilometer per jam, dengan kecepatan angin yang sedikit lebih tinggi pada musim hujan dan saat cuaca buruk. Untuk alternatifnya, membuat desain yang memperkuat struktur bangunan penghalang angin alami dengan pohon dan tanaman, penataan ruang yang mengoptimalkan ventilasi alami. Selain itu, perlindungan terhadap angin di ruang terbuka dan penggunaan atap yang tahan angin juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan aman bagi penghuni asrama. Untuk slide selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya baik, jadi saya akan menjelaskan tentang master budget. Jadi ini berikut rekapitulasi dari RAB untuk bangunan kita. Itu terdapat pekerjaan struktur yang terdiri dari galian, pekerjaan pondasi yang panjang, pekerjaan beton dan lain-lain.
Selanjutnya ada pekerjaan arsitektur. Selanjutnya ada pekerjaan elektrikal. Dan yang terakhir ada pekerjaan mekanikal. Yang semua diperhitungkan dan hasil akhir dari total biaya pekerjaan seluruhnya itu yaitu 64 M 721 juta 385.767,91 rupiah. Next. Nah, berikut biaya jasa profesional dan administrasi. Untuk biaya jasa profesionalnya, itu biaya arsitek dan pengawas itu dihitung 10% dari biaya bangunan, yaitu 64 M tadi dengan jumlah harga 6 M 472.138.576,79 rupiah. Selanjutnya untuk biaya kontraktor itu dihitung 20% dari biaya bangunan dan biaya kepada pemerintah seperti IMB izin pemanfaatan. Untuk biaya tanah dan lain-lain itu 2%, yaitu 1 M, dan total harga biaya jasa dan profesional dan administrasinya itu 20 M 710.843.445 rupiah. Selanjutnya itu ada rekapitulasi biaya pembangunan, yaitu menjumlahkan biaya bangunan awal dengan biaya jasa profesional dan administrasinya, dan yang didapatkan hasil akhir dari biaya total pembangunan itu 85 M 432.229.213 rupiah. Lalu selanjutnya itu menghitung pendapatan dari asrama, yaitu pendapatan utamanya itu dari kamar mahasiswa itu terdiri dari 122 kamar, yang di tiap kamar dihuni oleh 8 mahasiswa, dengan harga sewa per tahun itu 7.500.000, maka total biaya sewa per tahunnya itu 7 M 320 juta rupiah. Lalu terdapat juga pendapatan sampingan seperti untuk penyewaan tenan yang disediakan oleh asrama tersebut itu ada kantin dan laundry. Kantin yang memiliki 57,5 meter persegi dengan harga sewa per meter itu 175.000, maka total biaya sewanya per tahun itu 10 juta. Dan untuk laundry juga diperhitungkan yaitu dengan biaya sewanya 7.500.000. Maka didapatkan biaya sewa dari pendapatan tenan itu 17.562.500. Dan rekapitulasi pendapatannya ditotalkan dengan 7 M 377.562.500. Lalu untuk biaya pengeluaran tahunannya itu kita menghitung biaya melekat seperti biaya listrik, biaya air, dan kerusakan bangunan itu kita menghitung 15% dari pendapatan total, yaitu 7 M 332.562.500 rupiah. Eh, Yaitu berarti dengan 15% persentasinya kita mendapatkan nilai 1 M. Lalu biaya tidak melekat seperti gaji karyawan dan biaya asuransi bangunan itu 45% dengan jumlahnya didapatkan 3 M 301 juta. Dan pajak bangunan dihitung dari biaya pembangunan itu 85 M, maka total dari biaya pengeluaran tahunan itu adalah 6 M 965.504.376 rupiah. Next. Baik, untuk bagian bangkitan dan tarikan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk bangkitan dan tarikan. Bangkitan dan tarikan didapatkan dari 3 bangunan yang sama, yaitu dari Asrama Mahasiswa Nusantara, Asrama Putra UNER, dan Asrama Putri UNER, yang ditarik menggunakan analisis regresi. Didapat tarikan untuk sepeda motornya 20 dan untuk kendaraan ringan 24, dan untuk bangkitannya sendiri sepeda motor 19 dan kendaraan ringan 27. Next. Hasil tersebut didapat dari diagram berikut ini. Untuk rencana tarikan
sendiri seperti Sorry, berikut. dipotong. Bangkitan tarikan ini maksudnya apa ya? Ini Pak, kan waktu pembangunan pasti ada kayak bangkitan tarikan kayak kendaraan gitu Pak. Makanya kami kayak Maksudnya apa? Bangkitan tarikan itu maksudnya apa? Apa definisinya? Bangkitan dan tarikan. bangkitan sendiri adalah proses keluar keluarnya kendaraan dari suatu wilayah Pak. Untuk tarikan sendiri proses pergerakan untuk menuju ke wilayah tersebut Pak. Oke. Jadi bisa dibilang kalian merencanakan kebutuhan misalnya lahan parkir buat si Iya bangunan Pak, gitu kan ya. Oke. iya Pak. Next, next. Untuk rencana tarikan kendaraan ringan atau mobil seperti ini. Next, rencana bangkitan untuk kendaraan ringan atau mobil seperti berikut. Next. Nah, untuk kebutuhan parkirnya dari didapat dari tarikan per 15 jam untuk didapat dari analisis regresi untuk asrama kita sendiri mendapatkan tarikan untuk sepeda motor 215 dan kendaraan ringan 132. Jadi dibagi untuk per jamnya mendapatkan untuk kendaraan sepeda motor mendapatkan 27 dan kendaraan ringan 20 sehingga kita merencanakan parkir untuk 27 sepeda motor dengan luas lahan 40,4 dari Perda Peraturan Daerah Surabaya untuk analisis kebutuhan parkir dan kendaraan ringan atau mobil 20. Jadi untuk kebutuhan lahannya 250 sehingga untuk kebutuhan parkir untuk asrama yaitu 290,4. Next. Berikut analisis regresi dari tarikan tiga bangunan sehingga didapat hasil yang tadi untuk sepeda motor per 15 jam. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut sudah memasuki di denahnya. Next. Nah, di lantai 1 kita ada unit atau kamar yang berjumlah dengan 32 unit yang diisi oleh 8 mahasiswa untuk per unitnya. Next. Untuk lantai 2-nya yaitu mempunyai 30 kamar atau unit dan masih sama diisi dengan 8 mahasiswa untuk per unitnya. Next. Lantai 3 dan 4 sama dengan yang ada di lantai 2 untuk jumlah kamarnya. Next. Next. Selanjutnya ada sketsa struktur. Next. Berikut berikut tadi sudah ada daftar gambarnya dan ini ada denah fondasi tiang panjang. Untuk tiang panjang sendiri memiliki ukuran panjang kali lebar 300 kali 300 mm dan untuk kedalamannya yaitu 12 meter. 6 plus 6. Next. Di sini ada denah fondasi velket.
Sel cap sendiri memiliki ukuran panjang kali lebar 1000 kali 2000 mm. Next. Selanjutnya ada DNA pondasi footplate. Footplate sendiri memiliki panjang kali lebar 1000 kali 1000 mm. Next. Di sini ada DNA struktur lantai 1. DNA struktur lantai 1 ini berisi tentang kolom kok. Ada keterangan tentang kolom-kolom. Nah, di sini kolomnya itu ada 8 jenis. Untuk mutu betonnya yaitu FC25 MPa. Next. Berikut ada DNA struktur lantai 2. Next. Nah, selanjutnya ada DNA struktur lantai 4. Next. Next. Nah, ini ada DNA struktur lantai 3. Next. Nah, ini ada tampak depan untuk strukturnya. Next. Berikut ada juga tampak samping kanan strukturnya. Next. Next. Di sini juga ada gambar tentang potongan AA atau potongan memanjangnya untuk strukturnya. Next. Di sini juga ada potongan BB yang melintang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya Nilo akan menjelaskan mengenai desain untuk kelengkapan MEP-nya. Yang pertama, di situ kita elektrikalnya kita ambil kasaran, Pak. Untuk MCB-nya ukurannya 6 ampere, satu fase 6 kilo ampere. Terus trennya menggunakan ukuran 200 kali 100 yang nantinya didistribusikan lewat shaft yang ada di 7H sampai 8H. Kabelnya menggunakan NYY 4 kali 10 meter persegi plus BCC 10 milimeter persegi. Terus untuk sistem plumbingnya, kita menggunakan biosistem dan sumur resapan di beberapa titik yang dekat dengan shaft. Tujuannya agar apa ya, Pak? Kayak mempermudah instalasinya aja sih. Terus ukuran ukurannya itu 20 meter kubik. Untuk air bersihnya kita pakai roof tank ukuran 3100 liter. Untuk pipa pipa air bersihnya kita menggunakan 3/4 inci, air hujannya 3 inci, dan air kotornya 4 inci. Untuk mechanical seperti HVAC-nya kita pakai AC split dengan pipa AW yang bervariasi dari 3/4 inci sampai 2 inci. Next, lantai 2. Ini sama, Pak. Jadi untuk instalasi elektroniknya itu lewat shaft 7H sampai 8H itu yang berada di tengah. Untuk MEP plumbingnya berada di setiap shaft dekat dengan kamar. Next. Lantai 3 sama seperti lantai 2 tadi. Next. Lantai 4 juga sama. Oh iya, kita juga menggunakan tangga darurat. Ada 2, Pak, di tengah-tengah. Sebagai penunjang kalau terjadi sesuatu. Terus next, di lantai atapnya ini ada roof tank yang tadi saya sebutkan. Ada 3 yang ukurannya 3100 liter. Next. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Mbak Nulu. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk render eksteriornya. Next. Ini untuk tampak depan 3D dari bangunan dormitory kita. Next. Ini untuk dari tampak sudut kanan dari arah parkiran mobil. Next. Dan ini untuk dari tampak sudut kiri dari parkiran motor. Next. Ini juga dari sudut kiri. Nah, ini untuk tampak belakang bangunan. Next. Ini sama seperti yang pertama dari depan sudut sebelah kanan. Ini untuk tampak atas atau side plan dari bangunan kita. Next. Ini untuk di dalam bangunannya di depan hall atau ruang tengah. Next. Dan ini untuk render interiornya. Next. Ini untuk posisi ruangan yang berada di dalam hall atau ruangan penerimaan tamu. Next. Ini untuk koridor, untuk akses jalan menuju hall atau ruang tengah. Next. Ini untuk kamar per unit. Jadi untuk kamar per unitnya, dormitory ada 4 kasur. Dari satu kasur terdiri dari 2 tingkat kasur. Jadi untuk satu unit kamar itu ditempati oleh 8 orang mahasiswa. Dan di dalam kamar tersebut juga ada WC atau toilet. Next. Ini untuk render dari dalam kamar. Next. Ini juga next. Dan ini untuk dari WC-nya atau toiletnya. Next. Dan berikut adalah untuk animasi 3D render kita menggunakan aplikasi Lumion. Next. Ini dari sudut parkiran. Kita menggunakan bird view atau view dari atas. Lalu ini adalah dari sudut sebelah kiri atau dari parkiran motor. Lalu masuk ke bagian tampak belakang bangunan. Dan ini adalah dari tampak atas bangunan. Baik, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau dari Pak Irsal ada pertanyaan. Dan jika ada masukan dan saran, kami mohon arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh stop sharing biar saya sharing screen share presentasi teman-teman sekalian biar teman-teman bisa lihat uh, presentasi teman-teman yang akan saya komentari gitu. Bentar. Apakah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, iya. Sudah kelihatan, Pak. Ya, mungkin kita skip latar belakang. Ya, pokoknya kalau di latar belakang ini teman-teman bisa berikan alasan kenapa suatu proyek itu perlu dibangun. Bisa kalian masukin data statistik, kebutuhan akan ruang, kebutuhan akan demand-nya dari pemerintah, dan segala macam. Terus kalau rencana proyek, aspek ini ya pendekatan teman-teman dalam mendesain. Nah, saya baru sadar kalau di kelompok 4B ini nggak ada teman-teman arsitektur gitu. Jadi, eh,
dari desain yang teman-teman bikin itu banyak luput aspek-aspek arsitektur yang mana dalam proyek pembangunan dormitory ini sangat erat kaitannya dengan pendekatan arsitektur untuk perancangannya. Mungkin kalau bisa saya saran, teman-teman bisa pilih proyek yang lebih eh, sipil ataupun struktural gitu, misalnya pembangunan jembatan, yang mana pendekatan desainnya lebih ke struktural dan fungsional. Kalau kan sedangkan dormitory ini erat kaitannya dengan estetika, fungsional, pendekatan desain, kenyamanan pengguna dan lain-lain gitu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin tambahan dari presentasinya di lokasi ini mungkin teman-teman bisa kasih garis-garis putus yang mana menunjukkan site kawasan project. Kalau di sini cuma kelihatan lokasinya, tapi kita nggak tahu boundary site-nya yang mana gitu. Terus juga di sini bisa dikasih garis putus-putus yang menandakan boundary site. Jadi juga arah mata angin, legenda utara. Jadi kita tahu yang mana utara, yang mana selatan, yang mana timur, barat. Jadi kita tahu. Jadi kalau kita lihat peta, kelihatan yang mana batasnya gitu. Kalau di sini, saya nggak tahu nih yang mana utara, yang mana selatan, yang mana timur. Terus juga di analisa site, teman-teman selain menampilkan teks, gini bisa menggunakan foto dari peta. Jadi teman-teman tampilin di sampingnya ini foto peta, terus kasih diagram yang menandakan sumber kebisingan utama. Terus nanti pas orientasi matahari di slide yang baru, peta pakai legenda utara, liatin perputaran matahari timur baratnya. Jadi kita tahu sumber mataharinya dari mana. Begitu juga iklim cuaca. Bisa permainan gambar dan teks, jangan semua teks saja. Kalau teman-teman tadi bacaan teks, saya masih bingung nih ngebayanginnya. Soalnya nggak ada konteks gambar buat ngebayangin project yang kalian bangun gitu. Terus juga, hmm, nah juga di orientasi matahari, teman-teman bilang kalau ada kelebihan apa nih, sumber panas berlebih 216 jam gitu. Terus alternatifnya teman-teman milih untuk eh, menentukan jumlah kaca yang dapat digunakan, menambahkan peneduh dan lain-lain. Padahal ketika teman-teman punya site, terus ada area yang memungkinkan matahari bersinar lebih banyak atau intens, teman-teman bisa memilih untuk em, memilih bangunan itu menghadap utara selatan. Yang mana maksudnya itu ketika bangunan di bagian timur dan barat, permukaan yang tersinar matahari lebih tipis bisa. Tapi terus bangunan yang utara selatan lebih lebar, jadi orientasi bangunannya utara selatan. Tuh. Nah juga mungkin master budget dan eh, perhitungan struktur itu bisa diselipkan setelah teman-teman presentasi desain, denah, dinah, potongan, tampak, visual, dan lain-lain, baru masuk ke master budget. Kalau teman-teman tadi setelah analisa set langsung master budget, ngomongin bla 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 bla. Apa yang saya bayangkan? Nggak ada, soalnya saya nggak tahu desainnya gimana. Jadi kayak membayangkan hal yang tidak saya ketahui gitu, dari master budget dan lain-lain. Jadi harusnya secara runtutan, mungkin setelah analisa site bisa ke desain. Nah sebelum desain itu mungkin teman-teman bisa masuk ke program ruang. Program ruang itu apa aja ya? Berisi list-list ruang-ruang yang dibutuhkan yang ada di uh, dormitorinya gitu. Terus setelah desain baru masuk ke ya tadi master budget denah. Nah untuk misalnya di denah ini nih kan gambarnya kecil nih. Mungkin si logo-logo ini bisa dikecilin, taruh di samping, disusun lebih kecil, denahnya Mohon lebih maaf, besar. Pak, suaranya putus-putus. Sorry, udah kedengaran lebih jelas? Halo? Udah kelihatan lagi?
Belum, Bapak. Sudah terlihat? Sudah. Iya sudah Pak. Nah iya, mungkin pas bagian denah ini kan gambarnya gede nih. Teman-teman bisa buat logo-logo yang ini disusun kecil di pinggir, terus denahnya lebih diperbesar, kasih judul gambar, terus juga bisa pakai menggunakan legenda A, B, C, terus taruh di denahnya A itu apa, ataupun juga penggunaan warna gitu. Jadi ataupun zoning, jadi warna biru ini area kamar mahasiswa, yang ini area entrance, yang ini utility dan lain-lain. Kalau kayak gini aja saya baca ini yang mana ruang eh, apa ruang dormitory, yang mana akses entrance dan lain-lain. Terus juga ditambahin konteks untuk lantai satu ataupun lantai dasar. Konteksnya maksudnya ini side plan. Kalau di sini kan cuma langsung denah aja kan. Kalau misalnya teman-teman ada side plan-nya, jadi saya tahu eh, arah masuk kendaraan, parkirnya di mana terhadap bangunan gitu-gitu. Terus juga teman-teman bilang tadi ada menggunakan pohon sebagai buffer dan lain. Nah, kalau di sini kan tidak terlihat karena side plan-nya nggak ada. Teman-teman langsung bicarain denah gitu. Terus ya semuanya sama sih. Bisa menggunakan legenda untuk penamaan ruang. Terus, nah kalau saya lihat di renderannya, nah render. Kan ini ada yang berbentuk podium gitu ya. Di atas ini jadi apa gitu. Mungkin teman-teman bisa jelasin lebih lanjut. Setelah lantai 2 ini di atasnya jadi apa? Void kah? Atau apa gitu. Ketika dia jadi void, berarti apa yang diharapkan? Ketika dia merupakan lantai misalnya, berarti apa yang kegiatan yang ada di sana. Terus yang hijau-hijau ditampak ini apa? Ini nggak dijelasin juga. Terus juga akses taman dan lain-lain, bagaimana akses dari parkiran ke bangunan utama, bagaimana. Mungkin bisa ditambahin di dana sirkulasinya. Bentuk diagram aja nggak masalah. Hmm, nah, yang MEP juga tadi katanya mau pakai apa air kotor, air bersih, bla 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 gitu. Nah, diliatin aja mungkin secara diagram, nggak perlu sedetail ini gitu. Soalnya teman-teman kan punya keterbatasan waktu dalam mengerjakan. Misalnya, ya air hujan jatuh di atap, turun melalui shaft plumbing, terus pas di lantai dasar dari shaftnya itu kemana gitu? Apakah ke sumur resapan atau kan langsung ke Rio Kota? Kalaupun misalnya ke sumur resapan, apakah ada sistem yang mengolah air hujan itu buat dipakai kembali, buat misalnya buat menyiram toilet dan lain-lain, ataupun air yang bisa digunakan untuk menyiram tanaman gitu. Saya teman-teman bilang rata-rata di presentasi teman kelompok sebelumnya juga bilang eco friendly, tapi di desainnya nggak terlihat eco friendly gitu. Hmm, yep. Hmm. Nah itu mungkin ya bikin side plan dari site yang ada, mungkin dibuat side plan-nya, diliatin konteksnya. Kenapa ada pohon berjajar di sini? Kenapa di sini nggak ada gitu? Di depan kok polos gini aja, kenapa nggak ada pohon? Sedangkan saya tahu Surabaya lumayan panas gitu kan. Benar sih Surabaya kan ya. Itu Benar, Pak, jalan, Surabaya. nah, nah, jalan di tempat yang panas, apakah nyaman? Tentu tidak kan. Nah ini dari parkiran ke masuk ke ruangan ke dormitorinya bagaimana aksesnya bisa diulik lagi. Nah kalau dilihat dari tampak atas kan ini void, jadi kemungkinan besar ada taman. Nah di taman ini apa kegiatan yang bisa diharapkan gitu. Dan juga misalnya kita bicarain dormitory, berarti kita bicarain tentang unit kamar dormitorinya kan. Nah di sini teman-teman bilang kalau dalam satu kamar itu akan diisi oleh 8 mahasiswa. Nah, untuk 8 mahasiswa ini memiliki 4 kasur berbentuk bunk bed bertingkat 2 tingkat. Nah, biasanya kalau dormitory ini nggak punya WC dalam. Biasanya WC-nya sharing gitu. Jadi misalnya di sisi utara, misalnya ada kalau dibagi denahnya itu dibagi 4 gitu. Misalnya di zona yang A bakal ada WC bersamanya. Kenapa? Misalnya nih,
8 mahasiswa ini punya kelas jam 7 pagi gitu. Sedangkan WC-nya 1. Bagaimana penggunaannya? Apa pasti bakal saling tunggu menunggu kan? Jadi mereka harus bangun lebih pagi untuk menggunakan. Tapi kalau misalnya mereka punya WC bersama, mereka nggak saling tunggu menunggu gitu. Kalau mereka punya WC bersama di dalam, pasti eh, ada yang harus menunggu lebih lama atau bangun lebih cepat menggunakan WC-nya gitu. Dan di sini juga nggak kelihatan lemari buat mereka nyimpan-nyimpan barang gitu-gitu. Ya mungkin bisa diulik lagi terkait interiornya. Maksud interior di sini adalah denahnya gitu. Kalau visualnya kita nggak usah bicara dulu. Gitu. Ya mungkin kalau teman-teman mau revisi mungkin bisa dipikirkan di mana ditaruh fasilitas sharing, kamar mandi, toilet, wastafel dan lain-lain. Apakah teman-teman dormitori bisa masak juga di dormitorinya? Bisa dipikir. Mungkin sekian dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Irsal atas masukan dan sarannya. Ya, saya juga ngerti teman-teman juga terdiri dari kelompok-kelompok yang nggak ada mahasiswa arsitekturnya. Jadi kemungkinan Iya, besar Pak. bakal luput hal-hal yang terkait aktivitas manusia terhadap ruang, aktivitas manusia terhadap bangunan, sirkulasi dan lain-lain. Ya udah, tapi udah bagus kok. Mungkin di awal kalau saya bisa saranin, mungkin bisa pakai, mungkin projectnya mungkin nggak harus bangunan, bisa ke fasilitas umum ya jembatan tadi kan lebih lebih struktural gitu kan, dan teman-teman transportasi juga ada yang ngebantu secara apanya fungsionalnya, dan teman struktur lebih bisa ngulik terhadap strukturnya. Oke deh, dari saya itu aja. Iya baik Bapak, terima kasih atas masukannya. Mungkin untuk kurangnya nanti beberapa akan kami perbaiki juga, Pak. Iya, untuk misalnya kalau teman-teman mau revisi, batas revisinya itu di tanggal 24 Desember. Baik. Ya, dari saya sekian itu aja. Kalau ada pun kurang, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Terima kasih Irsal. Bapak. Kasih Ya, Pak Irsal.